Bagi teman-teman yang baru mengenal Canva atau baru belajar tentang Canva, mungkin ada yang bertanya seperti ini. Apakah desain yang sementara dibuat di Canva harus selesai diedit pada saat itu, atau bisakah editannya dilanjutkan pada kesempatan yang lain? Kalau misalnya editannya bisa dilanjutkan, bagaimana cara menemukan desain yang telah kita buat yang lalu? Nah, pertanyaan ini juga saya temukan di kolom komentar pada salah satu video tutorial Canva saya. Nah, teman-teman, untuk menemukan jawabannya ini, marilah kita menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Nirwana Buncen. Pada video kali ini, saya akan memperlihatkan bagaimana cara menemukan desain yang telah kita buat yang lalu. Jadi pada kolom komentar video saya, pada salah satu video tutorial saya, ada yang bertanya, apakah desain yang sementara dibuat di Canva harus selesai dibuat pada saat itu, atau bisakah kita edit, kita lanjutkan editannya pada kesempatan yang lain. Kalau misalnya dapat diedit pada kesempatan yang lain, bagaimana cara menemukan desain yang telah kita buat yang lalu. Jadi, teman-teman, Canva itu akan menyimpan secara otomatis desain yang telah kita buat, baik telah selesai kita edit maupun belum selesai kita edit selama jaringannya stabil. Nah, sekarang marilah kita sama-sama membuat sebuah desain yang akan kita lanjutkan editannya pada kesempatan yang lain. Jadi, misalnya kita akan membuat sebuah desain presentasi dalam bentuk PowerPoint misalnya. Jadi teman-teman, setiap kita membuat sebuah desain baru, maka Canva akan membawa kita ke ruang kerja atau lembar kerja seperti ini. Jadi, langkah pertama yang harus kita lakukan apabila kita sudah dibukakan ruang kerja seperti ini, yaitu kita harus memberi judul pada desain yang kita akan buat. Jadi misalnya, jadi di mana kita memberikan judul di sini teman-teman. Jadi di bagian ini kita berikan judul desain yang kita buat. Jadi misalnya desainnya adalah tugas kelompok. Jadi misalnya judulnya adalah tugas kelompok. Jadi perhatikan di sini teman-teman. Jadi desain yang kita buat adalah presentasi dengan judul tugas kelompok. Mengapa ini penting sekali kita buat? Karena inilah hal utama yang akan menuntun kita untuk menemukan desain yang telah kita buat. Langkah selanjutnya adalah kita mulai mendesain. Jadi kita klik desain. Jadi boleh teman-teman mendesain sendiri atau boleh memilih salah satu template yang telah disediakan oleh Canva. Jadi pada kesempatan kali ini saya hanya akan memilih template yang disediakan oleh Canva. Misalnya ini yang terakhir saya gunakan yang lalu, misalnya ini. Jadi ini saya klik sebagai halaman pertama. Jadi silahkan hapus yang tidak dibutuhkan. Jadi saya akan hapus yang tidak dibutuhkan. Nah, misalnya tulisan ini saya ganti dengan jadi ini harus kita hapus dulu teman-teman. Karena
Akan kita ganti dengan tulisan kelompok, tugas kelompok. Tugas kelompok. Kemudian saya kecilkan ukuran hurufnya. Kemudian kita atur posisinya ya teman-teman. Ya, misalnya seperti ini. Nah, slide pertama telah selesai. Namun, karena misalnya ada satu pekerjaan yang harus kita selesaikan atau ada sesuatu hal sehingga kita harus meninggalkan desain kita ini yang baru slide pertamanya yang jadi, tidak apa-apa teman-teman. Boleh langsung ditinggalkan. Nah, caranya itu misalnya karena ini mungkin misalnya kita akan meninggalkan dalam waktu yang lama, maka kita langsung tutup saja Chrome-nya. Jadi kita langsung tutup seperti ini. Nah, kemudian matikan laptopnya. Nah, misalnya setelah beberapa jam pekerjaan kita sudah selesai, kita ingin melanjutkan desain kita, maka silahkan buka kembali Chrome atau Mozilla. Karena saya sudah sering menggunakan Chrome, maka saya menggunakan Chrome. Kemudian di kolom di mesin pencarian kita akan ketikkan Canva atau kita pilih tulisan yang sudah ada, Canva. Kemudian kita masuk ke Canva. Nah, teman-teman, tidak usah merasa cemas bahwa desain yang kita tinggalkan itu kita harus ulang dari awal. Tidak. Seperti yang sudah saya katakan di awal bahwa Canva itu selama jaringannya stabil, maka dia akan selalu menyimpan desain yang kita buat. Jadi sewaktu-waktu bisa kita cari. Di mana kita mencari desain yang telah kita buat? Ada dua tempatnya teman-teman. Yang pertama di sini. Di sebelah kiri ini ada tulisan proyek. Jadi proyek ini kita klik. Maka akan muncul semua desain yang telah kita buat yang lalu, mulai dari awal kita buat desain di Canva sampai yang terakhir ini. Ini semua adalah desain yang telah saya buat yang lalu, teman-teman. Nah, untuk mencari desain yang telah kita buat yang lalu, yang harus kita ingat adalah judul desain yang kita akan cari. Jadi yang lalu itu kita sudah membuat desain presentasi dengan judul tugas kelompok. Jadi ini teman-teman, ada di sini. Jadi ini bisa kita langsung klik. Boleh kita langsung klik di sini. Boleh juga di tempat yang satu lagi akan saya perlihatkan. Jadi kita kembali ke beranda. Jadi tampilannya seperti ini. Ini kita scroll ke bawah. Kita cari tulisan desain terakhir. Nah ini. Jadi ini semua, ini adalah desain terakhir. Inilah semua desain yang telah saya buat yang lalu. Jadi sama persis di bagian proyek tadi. Nah kemudian kita cari desain kita. Desain presentase yang berjudul tugas kelompok. Jadi kebetulan ini dia ada di sini teman-teman. Karena baru tadi saya buat. Tapi seandainya ini saya buat beberapa jam yang lalu atau beberapa hari yang lalu, maka ada kemungkinan tidak ada di sini teman-teman. Apalagi kalau kita sudah membuat misalnya desain-desain setelahnya. Nah, tapi yang penting kita tahu desain apa yang kita buat waktu itu, kemudian apa judulnya, maka akan mudah sekali kita temukan. Jadi setelah kita temukan, kita klik saja. Kita langsung klik. Nah, maka Canva akan membawa kita ke ruang kerja yang telah kita buat yang lalu. Jadi ini persis sama dengan yang kita tinggalkan yang lalu. Jadi tidak ditambahkan, tidak ada juga yang kurang. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, kemudian misalnya kita akan melanjutkan. Maka kita akan melanjutkan dengan misalnya menambahkan halaman kedua. Kalau misalnya di halaman 1 ini tidak ada lagi yang kita mau tambahkan atau tidak ada yang kita mau kurangi, maka kita klik di sini bagian sini ada titik 3. Maka kita klik tulisan tambah halaman. Nah, lalu
Misalnya kita tambahkan halaman kedua dengan menggunakan template yang sama yang lalu. Kita klik ini karena kebetulan di sini template-nya ada 20 halaman, jadi kita tinggal memilih dari 20 halaman yang ada yang mana yang ingin kita gunakan. Jadi tidak harus berurut seperti ini teman-teman. Kita bebas memilih. Misalnya kita pilih ini karena kita akan menambahkan di sini karena ini adalah tugas kelompok. Tentunya kita akan menuliskan di sini nama kelompok kita, kelompok berapa, kemudian nama-nama anggotanya. Jadi selanjutnya teman-teman bisa melanjutkan editannya yang lalu. Jadi kalau ini misalnya kita tidak butuhkan, maka kita hapus. Misalnya kita hapus gambarnya saja karena kita akan menambahkan foto kita atau foto teman kita. Atau kita hapus bingkainya seperti ini. Seperti ini teman-teman. Ini hanya contoh saja ya. Jadi teman-teman tentunya lebih kreatif daripada saya. Tentunya teman-teman lebih ingin bekerja menampilkan desain yang lebih baik lagi. Jadi misalnya seperti ini. Jadi ini misalnya halaman kedua setelah selesai. Jadi misalnya seperti ini ya teman-teman. Ini hanya contoh. Kita mau menambahkan lagi halaman ketiga. Nah seperti ini. Caranya sama. Jadi teman-teman bisa melanjutkan desain yang pada kesempatan yang lalu belum selesai. Jadi teman-teman bisa paham kan? Jadi begini caranya teman-teman. Jadi tidak usah merasa khawatir, tidak usah merasa cemas bahwa desain yang telah dibuat yang lalu yang belum selesai itu akan hilang dan tidak bisa ditemukan. Jadi Canva itu mudah dan praktis. Jadi tidak harus pada saat kita membuat sebuah desain tidak harus selesai pada saat itu dan tidak boleh ditinggalkan. Apabila ditinggalkan misalnya maka desain itu akan hilang. Jadi tidak seperti itu teman-teman. Jadi selama jaringannya bagus, maka Canva itu akan selalu otomatis menyimpan desain yang telah kita buat, baik sudah selesai ataupun belum, baik tidak lagi akan kita edit atau akan kita edit lagi di kemudian hari atau di kesempatan yang akan datang. Jadi demikianlah teman-teman video saya kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat kepada teman-teman. Jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Dan silakan memberikan komentar pada kolom komentar. Kalau teman-teman ingin bertanya, silahkan memberikan pertanyaan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.